Sudah berapa lama kita hidup di dunia, Pak? Sudah berapa lama kita lalai? Sudah berapa lama kita bermaksiat kepada Allah? Berhentilah. Jangan sampai nanti hadirin mulia, Allah sudah tunggu-tunggu kita. Come back to me, kata Allah, kembalilah kepadaku hambaku. Allah maha baik. Berjuta kesalahan yang kita lakukan, namun Allah subhanahu wa ta'ala tetap setia menunggu kita pulang. Kenapa kita tak baik kepada Allah? Seringkali asbab satu kebaikan hambanya, Allah menghapus semua keburukan. Beda dengan manusia, Pak. Gara-gara satu keburukan kita dihapus semua kebaikan kita. Allah maha baik. Satu orang berniat berbuat baik, Allah catat pahala kebaikan. Sehingga nanti kata para ulama, banyak orang yang masuk surga bukan karena amal yang dia buat, tapi karena niat baiknya dia. Banyak nanti orang masuk surga bukan karena amal yang dia buat, tapi karena niat baiknya. Allah catat dia pahala 1000 masjid. Dia bangun 1000 masjid. Sementara di dunia dia tak bangun satu masjid pun. Ternyata di dunia dia telah berniat membangun 1000 masjid. Dicatat pahala membangun 1000 masjid. Dikumpulkan bersama para penghafal Quran, padahal dia tak hafal satu surat pun, tapi dia berniat, ya Allah, aku ingin menghafal Quran. Dia buka halaman pertama, dia mati, Pak. Maka asbab niat baik dia jadi penghafal Quran, maka dia dikumpulkan bersama penghafal Quran. Hati-hati kalau orang suka menyendiri sendiri, itu hati-hati, Pak. Biasanya setan akan datang kepada dia, bisik-bisik. Nah, maka hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengingatkan semua jamaah untuk senantiasa waspada. Waspada atas perkara apa? Malaikatul maut datang tiba-tiba. Ya, Pak. Malaikatul maut, kata Nabi, 70 kali setiap hari menatap wajah kita. Sehingga Nabi katakan orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala siapakah mereka? Adalah orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Wallahu a'lam, mungkin saja hari ini hari terakhir kita. Kematian adalah sebuah kepastian. Mungkin saja Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Maka jangan disia-siakan kesempatan, Pak. Hari ini orang angan-angannya melewati batas umurnya. Besok pagi lah bang, aku taubat bang. Malam itu dia tidur, dia tak bangun lagi. Oke lah bang, nanti habis asar lah aku taubat bang. Ternyata jam 2 mati. Nah, makanya hadirin dirahmati oleh Allah SWT, orang beriman hari-hari zikrul maut. Setiap hari dia fikirkan kematiannya. Orang beriman yakin betul, dia cerdas. La aisha, kata Nabi, tidak ada kehidupan illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kita jalani kehidupan di dunia yang sementara ini 60-70 tahun, itu menentukan nasib kita di akhirat. Ada orang di dunia ini hadirin mulia, dia ikut nafsunya, menjadi pasukannya iblis laknatullah alaih. Dia buat suka-suka dia makan cara dia minum cara dia. Nabi ajarkan minum tangan kanan, dia minum tangan kiri berdiri. Kita bagi tahu minum tangan kanan bang, minum ya kau urus katanya. Ini pasukan iblis, Pak. Dia tidur dengan cara dia berpakaian dengan cara dia bermuamalah dengan cara dia sendiri, tak mau ikut Nabi. Ini bahaya, Pak. Jadi di dunia ini ada 2 jalan saja. Untuk menjalani kehidupan di dunia menuju kematian ada 2 jalan saja. Yang pertama jalannya Allah, jalannya baginda Rasulullah SAW dan seluruh pengikutnya, para sahabat radhiyallahu anhum dan kita hari ini. Yang kedua jalannya iblis laknatullah alaih dan seluruh pengikutnya. Rasulullah SAW dan para nabi, apa jalan mereka? Jalan dakwah ilallah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, inilah jalanku, ajak manusia kepada Allah ala basiratin, dengan basirah, dengan hujah yang nyata. Ana wa man ittaba'ani, ini kerjaku dan kerja seluruh umatku. Jadi seluruh umat Rasulullah dia melewati jalan ini. Jalan mengenal Allah, jalan dakwah ilallah, jumpa siapa saja, di mana saja, kapan saja, bicara kebesaran Allah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa.
Ketemu orang kaya, ingatkan orang kaya. Hai orang kaya, harta kamu Allah yang punya. Itu titipan, jangan sombong. Kalau bapak yang kaya, setiap orang datang ke rumah, ingatkan mereka, jangan terkesan ini harta yang kamu lihat, ini Allah yang punya. Ketemu pedagang, ingatkan pedagang, hei pak, yang memberi bapak rezeki untung bukan perdagangan bapak tapi Allah. Nanti azan berkumandang, tinggalkan rezeki, penuhi panggilan zat yang maha memberi rezeki. Jangan tertipu dengan perdagangan bapak. Ketemu pedagang buah, ingatkan, hai pak, buah datang dari Allah. Buah bukan datang dari ranting, ranting bukan datang dari dahan, dahan bukan datang dari batang, batang bukan datang dari akar, akar bukan datang dari tanah, tapi akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, ranting datang dari Allah, dahan datang dari Allah, daun datang dari Allah, dan buah pun datang dari Allah. Nanti di surga ada pohon akarnya di atas, bukan menancap di tanah. Susu bukan datang dari sapi. Nanti di surga ada sungai susu, tak ada sapinya. Susu datang dari khazanahnya Allah. Madu bukan datang dari lebah. Kasturi bukan datang dari kijang. Air hujan yang turun diminum oleh sapi jadi susu, diminum oleh kijang jadi kasturi, diminum oleh ular jadi bisa, jadi racun. Nah, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah ucapkan la ilaha illallah. Kalau bapak-bapak semua ingin mati dengan kalimat itu, ucapkanlah kalimat itu sebanyak-banyaknya. Saya pernah jumpa seorang ulama, dia sudah mendawamkan zikir la ilaha illallah 20.000 kali setiap hari, dan dia buat amal itu sudah berpuluh-puluh tahun. La ilaha illallah. Meskipun lisan kita tak selalu berucap, tapi hati kita setiap hembusan nafas, setiap detik la ilaha illallah. Kalau bapak-bapak ingin mati di satu tempat, sering-seringlah main ke tempat itu, sering-seringlah duduk di sana. Kalau bapak ingin mati dengan sebuah pakaian, sering-seringlah memakai baju itu. Tapi kalau kita tak mau mati di satu tempat, jangan sering ke sana. Kalau ke sana sebentar saja buat dakwah. Kalau tak mau mati dengan sebuah kalimat yang malu kita dengarkan kalimat, jangan ucapkan kalimat itu. Kalau tak mau mati dengan sebuah pakaian, jangan pakai baju itu. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Orang yang sibuk dakwah, insya Allah mati dalam dakwah. Orang yang sibuk ibadah, insya Allah mati dalam ibadah. Orang yang sibuk ta'lim menuntut ilmu, mati dalam menuntut ilmu. Orang yang sibuk tilawah baca Al-Quran, mati lagi baca Al-Quran. Orang yang sibuk membantu umat, mati dalam khidmat kepada umat Nabi. Begitu juga orang yang sibuk maksiat, kemungkinan besar mati dalam maksiat. Pak, istri tak lihat, anak tak lihat, kawan tak lihat, bapak kita tak lihat, tapi Allah Maha melihat. Allah tahu siapa kita. Maka jangan sok-sok di dunia ini. Allah tahu semua kita ini pendosa. Kita semua sesama pendosa, dilarang saling menghina. Ada dosanya orang yang nampak, ada yang tak tampak. Maknanya seluruh manusia ini tak ada yang suci selain Rasulullah SAW dan para nabi yang maksum dan sahabat yang telah diampunkan dosa-dosanya. Kalau kita sesama pendosa, saling mendoakan, saling menutupi aib, saling bicarakan kebaikan masing-masing. Jangan hanya gara-gara dosa kita tak sama dengan dosa orang lain, lalu kita merasa lebih baik dari mereka. Bapak mungkin lihat ada di luar sana perempuan tak berhijab. Mungkin lihat teman kita dia tak sholat. Mungkin dia tak puasa hari ini. Bapak sudah rajin ibadah, baca Quran 3 juz setiap hari, qiyamul lail 100 rakaat setiap malam. Haji sudah 3 kali, umroh 10 kali, masjid sudah banyak dibangun. Lalu bapak lihat teman bapak yang masih pemabuk, lalu terbesit di hati bapak lebih baik dari dia. Dihapus oleh Allah, semua kebaikan itu dihapus oleh Allah. Ya. Kita tidak tahu pendosa yang kita hina itu, yang kita remehkan itu, mungkin saja tengah malam dia bangun, lalu dia sujud kepada Allah, menetes air matanya, takut kepada Allah. Ya Allah, ampun ya Allah, kapan aku bisa seperti kawanku yang soleh itu ya Allah. Sementara kita berjalan dengan angkuh dengan kesolehan kita di muka bumi ini. Na'udzubillah. Seorang pendosa yang malu akan dosa-dosanya, itu lebih dicintai Allah daripada satu orang ahli ibadah yang sombong dengan ibadahnya. Maka tawadukkanlah hati. Ya, tawadukkanlah hati. Allah bagi kita 2 mata, satu mata selalu melihat kebaikan orang lain, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Lihat orang baik,
Allah pindahkan kebaikan orang itu kepada kita. Tapi bila kita lihat keburukan orang, Allah akan pindahkan keburukan orang itu kepada kita. Ya, ingat, dua mata Allah bagi, satu mata selalu melihat kebaikan orang, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Kalau tak sengaja nampak aib orang di mata kita, tutupi aib itu. Dan Nabi berjanji, siapa yang menutup aib saudara muslimnya, Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya dunia dan akhirat. Maka di akhirat nanti malaikat akan terheran-heran melihat Bapak, melihat kita semua yang terlewat. Ini orang tak punya aib, silahkan masuk surga tanpa hisab. Bukan dia tak punya aib, dia punya aib, tapi Allah yang maha baik, Allah yang maha besar telah menutupi aibnya, karena selama hidup di dunia dia menjaga lisannya untuk tidak membuka aib orang lain. Maka hadirin sekalian, ini Islam agama yang mengatur hati, Pak. Hati manusia ini Allah atur. Allah tak lihat pakaian kita, Allah tak lihat rupa kita, tak lihat rumah kita, tak lihat mobil kita. Bapak punya Ferrari, Lamborghini, punya rumah 10 miliar, sampah dalam pandangan Allah itu, Pak. Sampah. Tak lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk, kata Nabi. Kalau saja harga dunia dalam pandang Allah sama dengan 11 sayap nyamuk, niscaya orang kafir takkan diberi minum walau seteguk air pun. Tak usah sombong naik mobil Alphard, tak usah sombong naik punya mobil, tak usah sombong, Pak. Maaf, Pak. Anjing, Pak. Anjing naik mobil mewah tetap anjing, Pak. Itu mobil mewah tak akan membuat kita mulia. Orang yang merasa mulia naik mobil mewah adalah orang yang rusak imannya. Begitu juga orang merasa hina dengan kemiskinan adalah orang yang rusak imannya. Di awal kita katakan kemuliaan hanya dalam ketakwaan, hanya di dalam ketakwaan saja. Kemuliaan hanya di dalam ketakwaan saja. Sudah berapa lama kita hidup di dunia, Pak? Sudah berapa lama kita lalai? Sudah berapa lama kita bermaksiat kepada Allah? Berhentilah. Jangan sampai nanti hadirin mulia, Allah sudah tunggu-tunggu kita, come back to me, kata Allah, kembalilah kepadaku hambaku. Allah maha baik, berjuta kesalahan yang kita lakukan, namun Allah Subhanahu wa taala tetap setia menunggu kita pulang. Kenapa kita tak baik kepada Allah? Seringkali asbab satu kebaikan hambanya Allah menghapus semua keburukan. Beda dengan manusia, Pak, gara-gara satu keburukan kita dihapus semua kebaikan kita. Allah maha baik. Satu orang berniat berbuat baik, Allah catat pahala kebaikan. Sehingga nanti kata para ulama, banyak orang yang masuk surga bukan karena amal yang dia buat, tapi karena niat baiknya dia. Banyak nanti orang masuk surga bukan karena amal yang dia buat, tapi karena niat baiknya. Allah catat dia pahala 1000 masjid. Dia bangun 1000 masjid. Sementara di dunia dia tak bangun satu masjid pun. Ternyata di dunia dia telah berniat membangun 1000 masjid. Dicatat pahala membangun 1000 masjid. Dikumpulkan bersama para penghafal Quran, padahal dia tak hafal satu surat pun, tapi dia berniat, ya Allah aku ingin menghafal Quran. Dia buka halaman pertama, dia mati, Pak. Maka asbab niat baik dia jadi penghafal Quran, maka dia dikumpulkan bersama penghafal Quran. Maka Bapak sekarang pasanglah niat baik-baik saja. Beda dengan orang niat maksiat, Pak. Orang berniat maksiat belum dicatat dosa untuk dia sampai dia lakukan itu maksiat. Setelah dia lakukan pun Allah katakan kepada malaikat, tahan tanganmu, tahan, jangan dicatat dulu. Mungkin dia bertobat, sebentar lagi dia bertobat, mungkin dia bertobat. Kata guru saya, Habib Nabil, dia katakan, Allahu Akbar, itu ditunggu kata para ulama 8 jam setelah dia maksiat. Kalau dia menangis bertobat, dihapus dosanya. Bagaimana baiknya Allah Ta'ala kepada kita yang kurang ajar kepada Allah, Pak. Allah beri kita mata untuk melihat. Berapa harus kita bayar nikmat mata ini, Pak? Coba bayangkan kalau pagi hari kita terbangun gelap dunia, siapa yang bisa mengembalikan penglihatan kepada kita selain Allah? Allah beri kita telinga untuk mendengar. Kemasukan air saja kita stres, Pak. Kita bernafas 20.000 kali tanpa berfikir. Kita berdiri di atas bumi ya Allah, di bawah kolong langit ya Allah. Diberi rumah, diberi mobil, diberi istri, diberi anak, diberi kemuliaan, diberi pangkat. Berjuta nikmat Allah bagi. Jadikan air laut sebagai tintanya, jadikan dedaunan sebagai kertasnya. Tulis nikmat Allah one by one, satu persatu. Kering air laut, habis semua dedaunan. Masih ada nikmat Allah yang belum tertuliskan. Kenapa Allah panggil tak datang? Kurang ajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih di toko, masih di kantor, masih bersenda gurau dengan anak istri. Lebih besar ke Allah daripada toko kita. Menangislah kepada Allah, takutlah nanti kalau digoyang sedikit bumi, baru nangis.
Nangisnya pun bukan bertaubat. Apa salahku? Apa dosamu? Ya Allah, apa dosaku? Itulah dosa kau itu, tak merasa berdosa itu. Maka bertaubatlah kepada Allah. Ajal tak menunggu kita bertaubat. Kitalah yang harus bertaubat menunggu ajal itu datang. Kitalah yang harus bertaubat menunggu ajal itu datang. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Tunggu sebentar lagi. Akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Sekarang kita di atas tanah. Tak lama lagi kita tanah yang di atas kita. Ujung-ujung kita diinjak-injak sama penggali kubur, Pak. Diinjak-injak, Pak. Menangis orang yang mencintai kita. Berapa lama? Sebentar saja. 3 hari kemudian dia lupa kita pernah hidup di dunia. Harta yang kita kumpulkan, pangkat yang kita banggakan, tinggal cerita. Rumah megah yang kita bangun, nanti akan masuk laki-laki lain ke rumah itu. Mobil yang antum beli, nanti akan ganti nama milik orang lain. Maka kata Buya Hamka rahmatullah alaih, cerdas beliau. Apa kata Buya? Apa yang kita makan akan jadi kotoran, apa yang kita tinggalkan akan jadi rebutan, dan apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah rezeki kita sesungguhnya. Yakinkan sebelum kita mati, kita telah meninggalkan jejak-jejak kebaikan sebanyak-banyaknya, sehingga ketika umur kita ditutup oleh Allah, sementara buku catatan amal kita tidak ditutup oleh Allah.